Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menyebutkan, sejumlah anggota terluka akibat diserang oleh aktivis Papua yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Kamis 30 September 2021. Hengki mengatakan saat berupaya membubarkan aksi unjuk rasa itu, petugas kepolisian sebenarnya sudah melakukan upaya humanis. Salah satunya dengan menggerakkan petugas kepolisian yang menggunakan alat pelindung diri. Kami kedepannya polisi yang berseragam APD untuk hindari sentuhan dari mereka. Namun yang terjadi mereka melakukan perlawanan dan melukai petugas kepolisian, kata Hengki saat dikonfirmasi Kamis 30 September. Berdasarkan data yang dirilis kepolisian, sedikitnya ada 5 polisi yang mengalami luka-luka. Sementara itu jumlah aktivis Papua yang diamankan mencapai 17 orang. Namun polisi tak menjelaskan kondisi para peserta aksi itu. Saat ini sedang kami amankan di Polres Jakus untuk diperiksa. Begitulah kata Hengki. Hengki menegaskan, pihaknya membubarkan aksi unjuk rasa itu bukan karena alasan politik, tetapi murni untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ia mengingatkan, saat ini Jakarta masih berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Kegiatannya berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang. Intinya pada saat PPKM level 3 ini bahwa segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu dilarang. Dalam hal ini penyampaian pendapat di muka umum ini dilaksanakan mereka tanpa izin, kemudian tanpa rekomendasi dari pihak pengamanan. Begitulah kata Hengki. Sementara itu salah satu peserta aksi Ambrosius Mulait membantah polisi bersikap persuasif. Ambrosius mengungkapkan bahwa masa aksi yang berjumlah 17 orang berlangsung diangkut paksa begitu tiba di depan Kedubes AS. Kami belum aksi satupun. Sudah dipaksa naik ke mobil Dalmas. Pengendalian masyarakat, kata Ambrosius saat dikonfirmasi pada Kamis. Ambrosius juga menyebutkan polisi melakukan tindakan represif saat mengamankan peserta unjuk rasa dengan menyemprot gas air mata hingga terjadi bentrok fisik. Adapun aksi unjuk rasa yang digelar para aktivis Papua ini bertujuan untuk menyampaikan 6 tuntutan, yakni aksi dalam rangka memperingati Roma Agreement yang ke-59. Mendesak Presiden Joko Widodo menarik anggota TNI Polri yang di Papua karena membuat situasi masyarakat Papua tidak nyaman. Bebaskan tahanan politik Victor Yaibo yang mengalami sakit dan ditahan di Mako Brimob Jayapura. Menolak perpanjangan otsus karena dianggap sudah gagal mensejahterakan masyarakat Papua. Berikan hak untuk berpenentuan nasib sendiri. Menolak rasisme dan tuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Aksi unjuk rasa di Kedubes AS rusuh, masa anjurkan mobil polisi, 16 orang ditangkap. Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan 16 warga Papua yang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kecepatan Gambir, Jakarta Pusat. Menurut salah satu peserta aksi unjuk rasa Ambrosius Mulait, pihaknya menggelar aksi memperingatkan Roma Agreement oleh FRI AMP. Namun ada 16 orang dari kelompoknya diamankan polisi. Awalnya berapa kawan kami yang diangkut. Mereka dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat, kata Ambrosius kepada wartawan Kamis 30 September. Mengetahui rekannya dibawa anggota massa yang menuntut kebebasan di Papua, ini merusak kaca mobil tahanan hingga pecah saat hendak dibawa ke dalam mobil. Aparat kepolisian sempat kesulitan mengamankan para peserta aksi. Bahkan Kapolsek Monas Timur, Ibtu Dahroni turut terluka terkena serpihan kaca. Dahroni terluka karena saat itu ia berusaha menghalau massa. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, polisi terpaksa mengamankan para peserta aksi karena di DKI Jakarta masih PPKM level 3. Segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu adalah dilarang, ujar Kapolres kepada wartawan Kamis 30 September. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam menyampaikan kegiatan, sambung Hengki, harus melihat situasi yang ada di peraturan yang sedang berlaku. Seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan adalah dilarang. Apabila orang tersebut menempatkan orang lain pada situasi berbahaya itu merupakan suatu pelanggaran pidana. Begitulah katanya. Di dalam instruksi Mendagri yang terbaru nomor 43 juga ditentukan di sana ada undang-undang wabah penyakit, kemudian karantina kesehatan. Begitulah tambahnya. Dikatakan Kapolres, aksi unjuk rasa yang dilakukan pelaku tidak memiliki izin dan pemberitahuan ke pihak kepolisian. Ini tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan di masa pandemi. Mereka melakukan pelanggaran pidana, begitulah katanya. Sementara para pelaku pengerusakan mobil polisi akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Demo memanas lagi. Masa mahasiswa merangsek dekati gedung KPK. Polisi buat barikade. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung KPK Setiabudi Jakarta Selatan pada Senin 27 September 2021 kemarin menegang sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Pantauan Kompas.com, mahasiswa di barisan depan dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong. Mahasiswa berupaya merangsek maju dengan mendekat ke arah gedung KPK.
Satu komando, satu perjuangan, satu komando, satu perjuangan. Ujar salah satu mahasiswa lewat penggeras suara Senin siang. Aparat kepolisian kemudian membuat brigade dan memasang pembatas dari tali. Aparat kepolisian dari unit Sabara berupaya mendorong mahasiswa ke belakang. Di tengah kerumunan mahasiswa, tampak Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Aziz Andriansyah, Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmanto, dan Kapolres Metro Satyabudi Kompol Bedi Suwendi. Aziz terlihat menjaga mahasiswa merangsek lebih jauh. Tak jarang Aziz terdorong oleh brigade mahasiswa. Batasnya pohon, jangan maju lagi, ujar Aziz. Masa mahasiswa dan polisi saling berteriak, mahasiswa berupaya terus merangsek tetapi polisi tak mencegah mereka maju. Sekitar 10 menit aksi saling dorong terjadi. Situasi saling dorong bereda saat polisi menarik mundur anggotanya. Yang tersisa di bagian depan hanya Aziz, Agus, dan sejumlah polisi lainnya. Adapun aksi unjuk rasa ini digelar oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia. Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai daerah. Demo tersebut digelar untuk memprotes soal pemecatan 57 pegawai KPK dengan pemberlakuan tes wawasan kebangsaan yang dinilai semakin melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan menyiapkan 600 personel dan sejumlah kendaraan taktis untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Polisi juga menyiapkan tes swab antigen secara acak untuk para pengunjuk rasa. Demo BEM FI, PKS, seharusnya aparat kepolisian melayani mahasiswa. Politikus PKS Mardani Alisera angkat suara terkait tindakan aparat kepolisian yang sempat bertindak represif untuk mendorong mundur aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia saat demonstrasi Senin 27 September. Apalagi mengingat belum lama ini Kapolri Jenderal Listio Sigit mengeluarkan telegram yang memerintahkan bawahannya untuk bertindak humanis dan tidak represif pada penyampai aspirasi. Pertama, mahasiswa itu menyuarakan hati nurani rakyat. Ujar Mardani Alisera kepada Gempi.co Selasa 28 September 2021. Tidak hanya itu, menurut Ketua DPP PKS tersebut seharusnya pihak kepolisian melayani para mahasiswa dengan baik sebagai pengayom masyarakat. Jika mereka sudah mengikuti semua prosedur, pasti dilayani dengan baik sambil tetap menjaga ketertiban dan kebersihan. Begitulah katanya. Tidak lupa dirinya meminta agar semua pihak untuk tetap menjaga agar lembaga anti rasuah tetap terpelihara integritasnya. Sementara itu pengamat politik Deddy Kurniasyah mengatakan bahwa lembaga survei Indonesia Political Opinion mencatat polisi menempati urutan rendah terkait kepercayaan masyarakat. Ini bagian kerja berat kepolisian, sehingga tindakan semacam itu menambah keyakinan publik, ujar Deddy. Selain itu, Deddy juga menyoroti telegram Kapolri Jenderal Listio Sigit. Menurutnya, tindakan pencegahan secara humanis sudah berulang kali disebutkan oleh Kapolri. Kendati demikian, arahan tersebut seakan-akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Faktanya, kepolisian benar-benar menjadi alat kekuasaan, bukan bagian dari masyarakat yang seharusnya memberikan fasilitas pengayoman termasuk jalannya demo. Begitu ujarnya.